Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Walidia, NIM 18101100235. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran kisah dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, poin pembahasannya yaitu tentang pengertian Al-Quran dan Hadis dan implementasinya. Selanjutnya yaitu pengertian metode kisah. Apa sih itu metode kisah? Nah, metode kisah ialah alat dalam suatu pendidikan untuk menyampaikan sebuah pemikiran jejak, peristiwa, dongeng, atau cerita yang mengandung ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran, teguran, atau peringatan yang baik. Nah, metode kisah ini sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau mendidik para sahabat dengan metode ini. Dalam Al-Quran banyak berisi tentang kejadian-kejadian di masa lalu, menceritakan tentang sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Al-Quran menceritakan keadaan-keadaan itu dengan bahasa yang menarik dan indah, dan merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran kisah dalam Al-Quran. Seluruh kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan metode pendidikan yang ideal dalam pengajaran. Contohnya dalam surat Al-Maidah misalnya, di dalamnya terdapat kisah dua anak Adam yang menggambarkan sifat hasud, dengki, dan suka memusuhi sesama, sekaligus menggambarkan rasa kasih sayang dan belas kasihan dan ketulusan. Kisah itu juga diakhiri dengan gambaran betapa rendah dan hinanya orang yang hasud, sehingga ia merasa malu dengan seekor burung gagak. Kemudian dalam surat Al-Qasas, Allah menceritakan tentang Qarun dengan seluruh kebanggaannya mengakui bahwa kekayaan yang didapatnya adalah karena hasil usahanya sendiri, serta kekaguman orang-orang di sekitarnya terhadap kekayaan yang dimiliki Qarun. Kemudian gempa menelan Qarun dan kekayaannya. Nah, pelajaran yang terkandung dalam kisah tersebut adalah mengingatkan manusia agar jangan takabur atau sombong atas kelebihan yang dimilikinya, tetapi hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang seluruhnya mengandung iktibar yang bersifat mendidik manusia. Selanjutnya, metode pembelajaran kisah dalam hadis. Sejalan dengan Al-Quran, Rasulullah pun menggunakan kisah sebagai media dalam mendidik umatnya. Salah satu hadis kisah yang disampaikan Nabi kepada para sahabatnya ialah si botak, si belang, dan si buta. Kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tentunya berbeda dengan kisah-kisah manusia pada umumnya. Cerita dari Al-Quran dan hadis mempunyai keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Nah, adapun salah satu dari keistimewaannya adalah kisah dari Al-Quran dan hadis semuanya mengandung hikmah, bukan hanya sebagai penghibur semata. Selanjutnya itu implementasi metode pembelajaran kisah dalam Al-Quran. Dalam penerapannya, metode kisah pada materi pendidikan agama Islam tentunya tidak semua materi dan pokok bahasan serta sub-pokok bahasan bisa menggunakan metode kisah. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi pendidikan agama Islam yang dalam penyampaiannya dapat dengan menggunakan metode kisah. Nah, yang pertama yaitu akidah dan akhlak. Yang kedua, sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, fikih. Dan yang terakhir, Quran dan hadis. Yang pertama yaitu akidah akhlak. Dalam mata pelajaran akidah akhlak, agar lebih mudah dipahami bisa disampaikan dengan metode kisah. Sebagai contoh materi akidah akhlak dengan pokok bahasan akhlak terhadap sesama, dari sub pokok bahasan akhlak terhadap sesama manusia. Nah, dalam materi ini bisa disampaikan dengan memberi contoh sebuah kisah yang berkaitan dengan surat Luqman ayat 14-15 tentang jerih payah kedua orang tua. Selanjutnya yaitu sejarah kebudayaan Islam.
Pada mata pelajaran ini, sebagian besar menggunakan metode kisah. Namun, yang paling utama dalam metode ini adalah setelah kisah atau cerita disampaikan oleh seorang pendidik, kemudian harus diupayakan bagaimana agar peserta didik bisa memahami dan mengambil inti dari kisah tersebut sebagai teladan dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu fikih. Pada umumnya, materi pelajaran fikih dalam penyampaiannya menggunakan metode ceramah dan demonstrasi, namun ada juga menggunakan metode kisah dalam penjelasannya. Contoh pada pokok bahasan khitan dengan subbahasan asal mula khitan. Dengan pembahasannya bisa dengan menceritakan dengan kisah Nabi Ibrahim. Selanjutnya yaitu Quran dan hadis. Dalam materi Al-Quran dan hadis juga dapat menggunakan metode kisah, terutama dalam pemahaman makna dari sebuah ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Contoh pada pokok bahasan pelajaran hadis dengan sub pokok bahasan hadis tentang taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Dalam pemahamannya bisa dengan menceritakan kisahnya Nabi Nuh dan kaumnya yang tidak patuh dengan perintah Allah, Rasul, dan pemimpinnya yang tak lain Nabi Nuh sendiri, maka akhirnya kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Nah, dari beberapa contoh tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa metode kisah dapat diterapkan pada beberapa materi pendidikan agama Islam yang tentunya menyesuaikan dengan masing-masing materi dan pokok bahasan. Dengan kata lain, tidak semua materi pendidikan agama Islam dapat menggunakan metode kisah. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan seluruhnya yaitu kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia melatar belakangi tokoh-tokoh pendidikan menggunakan berbagai macam model pembelajaran dalam pendidikan. Metode pembelajaran kisah atau cerita dianggap efektif karena dengan menggunakan metode pembelajaran ini, peserta didik akan lebih berkreasi dan imajinatif dalam setiap pembelajaran. Metode pembelajaran kisah atau cerita juga tidak banyak ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan dasar ajaran agama Islam. Metode kisah dalam Al-Quran dan hadis adalah salah satu metode dalam pendidikan agama Islam yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Metode kisah dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan misi agama Islam sendiri, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia yang metode-metode tersebut banyak memungkinkan untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam pendidikan sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi peserta didik, khususnya untuk materi pendidikan agama Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.